Oke, ini sudah mulai. Jadi kita bahas soal yang dipertanyakan di grup ya. Saya share screen saja. Jadi saya sudah buatkan pembahasannya sebenarnya. Kalau oret-oret tulisan saya tidak bagus kalau digital itu ternyata ya. Padahal kenyataannya juga gak begitu bagus. Digital tak kira lebih baik, ternyata tambah buruk. Begitu. Ya, saya share screen. Ini. Tolong konfirmasi dulu, sudah kelihatan atau belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah saya slideshow. Nanti kalau ada yang perlu dioret-oret, saya oret-oret. Kita nyalakan penanya dulu. Warnanya merah saja lah, gak apa-apa. Sesuai yang dipertanyakan, jadi yang dipertanyakan itu nomor tugas 2 ya, nomor 25 dan nomor 3, tugas 2. Yang dipertanyakan itu. Berarti yang lain tidak dipertanyakan. Alhamdulillah, itu bisa langsung saya uji. Oke, ini soalnya. Determine how much farther a person can jump on the moon as compared to the earth if the takeoff speed and angle are the same. The acceleration due to gravity on the moon is 1/6 what it is on earth. Apa maksudnya? Ya, semoga kalian paham maksudnya. Ya, tentukan, determine how much farther, seberapa jauh. Ya, berarti jarak maksimal yang dimaksud. Seseorang yang melompat di bulan dibandingkan di bumi. Jadi seberapa lebih jauh, nah, far itu farthernya lebih jauh seperti itu. Seberapa lebih jauh jarak lompatannya kalau dia melompat di bulan dibandingkan di bumi. Jadi jaraknya lompatan di bulan dibandingkan di bumi, seperti itu. Seberapa jauh? Jika take off speed, kecepatan lompatnya dan sudut sama. Jadi kecepatan awalnya sama, sudutnya juga sama, hanya yang membedakan di bumi dan di bulan. Seperti itu. Kemudian the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 what it is on earth. Oke, 1/6 itu 1/6 maksudnya. 1/6. 1/6 berarti. Karena kalau dalam matematika ya, tak tulis saja ya. Kalau dalam matematika sebentar. Nah, ini geser ini. 1/6 itu biasanya ditulis 1/6. Gini aja lah. Nah, 1/6, 1/6. Ya, dalam matematika ditulis 1/6. Jadi diketahuinya adalah V0-nya ya V0 karena sama. Tetanya ya teta karena dia tidak pakai angka. Selanjutnya G bulan, gravitasi bulan 1/6 gravitasi bumi. Karena yang membedakan antara bulan dan bumi itu adalah di gravitasinya. Seperti itu. Selanjutnya yang ditanya itu adalah X max bulan, tanda tanya. Ini yang ditanya tanda tanya ini. Kira-kira tanda tanyanya itu angkanya berapa kali di bumi, seperti itu. Jadi kan how much farther compare to the earth, ya. Farther compare to the earth. Jadi kalau diangkakan tanda tanya X max bumi, seperti itu. Jadi tinggal kita gunakan rumus jadi saja.
Nah, enaknya kuliah di sini ini sudah saya sampaikan rumus jadi di video sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu menurunkan rumus. Mau cukup menggunakannya saja. Nah, rumus ini dimasukkan ke ini. Ini X max-nya. X max untuk bulan. Dia pakai G bulan. Karena yang membedakan hanya gravitasinya. Sama dengan, ini sama dengan ya. Ini sama dengan. Kemudian tanda tanya. Nah, ini bumi. Maka kita pakai bumi. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kan dicoret. Coret. Karena sama. Kali silang lah. Kemudian yang ini begini. Yang G bulan kita ganti 1/6 G bumi. Maka tinggal ini karena dicoret jadi angka 1, ini coret jadi angka 1, kemudian ini 1/6 G bumi sama dengan tanda tanya G bumi, 1/4 G bumi. Ini kan G bumi memang. Jadi dari sini ke sini itu yang berganti hanya G bulan saja. Diganti oleh ini. Yang lain tidak berubah, sama dengannya juga tidak berubah. Selanjutnya langkah berikutnya sudah kali silang, tanda tanyanya ketemu 6. Ini dicoret. Tanda tanya dikali 1, ya tanda tanya. 1 dibagi 1/6 itu 6. Ya. Jadi kita punya 1 roti dibagi 1/6 rotinya. Dapatnya kan 6 potong roti. Maka 6. Seperti itu. Langsung saja disimpulkan. Jadi jarak yang bisa dicapai di bulan adalah 6 kali jarak yang dicapai di bumi. Jadi kalau dengan kecepatan sudut tertentu, kemudian dia lompat menempuh 2 meter, misal, maka kalau di bulan dia bisa menempuh 12 meter kali 6. Dikali 6. Seperti itu. Ini nomor 31. Nomor 25 dulu, ada pertanyaan. Gampang ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? 3, 2, 1. Tidak ada ya? Oke. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau bisa nggak tercantum sama caranya Pak Masuki nggak apa-apa Pak? Tidak pakai cara lain. Boleh. Nah, yang penting caranya secara fisika, tidak tebak-tebakan tiba-tiba jadi jelas. Alurnya jelas. Seperti itu ya. Ilmu pasti itu dilalui dengan cara pasti dan mendapatkan jawaban juga seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Jawabannya 6 kali. Seperti itu. Lanjut. Yang nomor 31. Ya, saya tidak baca bahasa Inggrisnya biar tidak bingung. Jadi sebuah proyektil kita istilahkan peluru lah, seperti itu ya. Ditembakkan dari tebing, dari ujung tebing, atas tebing, yang tingginya 125 meter. Berarti diketahuinya 125 meter tingginya, H0, tinggi awal. Kemudian dia ditembakkan dengan kecepatan 65. Kecepatannya 65 meter per sekon. Selanjutnya pada sudut 37 horizontal. Tetanya berarti ini ya, 37. Seperti pada gambar, seperti yang tampak pada gambar. Gambarnya sudah ditampakkan juga di sana. 3/5, problem 31. Pertanyaannya ada A, B, C, D, E, F, 6. 6 pertanyaan. Yang pertama, waktu untuk sampai menyentuh tanah, titik P. Waktu, jadi dari mulai tembak sampai jatuh ke bawah. Berapa lama dia? Seperti itu. Yang kedua, X max kayaknya ini. Nah, jarak jatuh peluru dari tebing. Nah ini. Mulai dari tembak sampai jatuh, waktunya berapa? Yang pertama. Yang kedua,
mulai dari tembak sampai jatuh. Jatuhnya di mana? Kalau diukur dari tebing, begitu. Terus yang C, komponen kecepatan pada titik P, ya, horizontal and vertical component of its velocity. Jadi kecepatan di titik P itu kan terdiri dari kecepatannya kan begini. Nah, ini kan ke bawah sini. Berarti kan dia ada unsur ke samping sini, yang X ini, kemudian yang ke bawah sini, yang Y. Nah, ini V-nya. Ini Vx, ini Vy. Seperti itu. Kan ikut arah, maka dia ada komponen. Jadi yang ditanya adalah Vx-nya sama Vy-nya. Gitu. Untuk yang C. Terus yang D, magnitude of velocity, kecepatan di titik P. Ya tinggal dipakai saja nanti komponennya ketemu kecepatannya. Kemudian yang E, sudut, yang dibuat oleh jatuhnya peluru dan permukaan tanah. Sama, kita tinggal gunakan jawaban ini untuk menjawab yang E pakai vektor. Kemudian yang F, maksimum height. Oke, dia tinggi maksimum yang dicapai peluru, berarti di sini puncak sini. Ini berapa tingginya, seperti itu. Tapi cek dulu, dari mana? Dari permukaan apa dari sini? Kan tinggal mintanya dari mana? Dari proyektil. Berarti dari sini dia tinggi ya. Bukan tinggi dari bawah tanah, tapi tinggi sejak dia ditembakkan dari titik tebing. Seperti itu. Oke, itu pertanyaannya. Jadi ada soal, dianalisis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Baru kita bahas penyelesaiannya. Ada 6. Oke, ini gambarnya. Ada 6 pertanyaan. Kita bahas dulu nomor 1. Waktu untuk sampai menyentuh tanah. Ya. Waktu untuk sampai menyentuh tanah. Berarti T. Nah, ini ada 2 cara. Ya, kita pakai hitung dari sini 1, kemudian ke sini 2, kemudian ke bawah. Ke bawah sini. Nah, waktunya. Jadi kan ada rumusnya untuk menghitung puncak di sini. Jadi waktunya di sini kita bisa hitung. Waktu di sini itu sama dengan yang ini. Baru tinggal kita hitung yang bawah ini. Ada 3 kali hitungan. Itu untuk analisis apa adanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. T puncak, ini rumus ya, sudah di video sebelumnya sudah dijelaskan. Tinggal kita masukkan rumusnya. Karena sudah ada, V0 itu sudah ada, theta sudah ada, G apalagi jelas adanya. Tinggal masukkan 65 dikali 0,6 dibagi 9,8, ketemunya 3,98 detik. Berarti ini untuk ke puncak. Ini 1. Ya. Dari sini, dari puncak. Dari tembak ke puncak. Selanjutnya berarti kali 2 nanti sini. Selanjutnya untuk yang ke bawah, yang dari sini ke bawah. Dia pakai rumus Y sama dengan V0 sin theta T plus setengah GT kuadrat. Ini V0 Y ya. V0 Y. Itu V0 Y. V0 sin itu. Nah, ini pakai tanda plus karena kita pakai analisis GLB. Jadi tidak menggunakan rumus bawaan dari gerak parabola. Karena kita hitung sendiri satu-satu. Seperti itu. Ini plus, kenapa kok plus? Karena dia jatuh. Karena kita ngitungnya dari titik sini ke bawah. Kalau ngitungnya dari mulai ditembakkan, ini negatif. Karena dia ke atas melambat. Seperti itu. Makanya ini kita pakai positif karena ngitungnya dari titik sini. Sudah, tinggal dimasukkan angkanya. Ini T-nya mohon maaf hilang ini. Ya, ini ada T di sini. Ya, T-nya ini loh. Ini kan tidak ada. Lupa. Nah ini pindah ruas saja. Jadi persamaan kuadrat.
Jadi persamaan kuadrat kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC di SMK, SMP sudah diperkenalkan, tinggal digunakan saja. Ini masukkan angkanya, ini minus 35, ini 35, 4, 125, tinggal ketemunya. Ini ada plus, ada minus, kita ambil, ini nanti dapat 2 nilainya. Kita ambil yang positif. Yang positif itu yang ini berarti plus. Kalau negatif nanti kan minus, minus hasilnya minus, tidak ada waktu bernilai negatif. Jadi di sini makna fisika, bedanya fisika dan matematika di sini. Kalau dalam hitungan matematik ini boleh-boleh saja dapat 2, satunya negatif, satunya positif. Tapi kalau dalam fisis, maka matematikanya dikombinasikan dalam fisika karena ini berhubungan dengan time, waktu, dan tidak ada time yang bernilai negatif, maka kita ambil yang positif. Jadi akan bernilai positif saat kita ambil sisi plus minusnya ini diambil plusnya saja. Oke, setelah kita hitung ketemunya 2,45. Ini untuk jatuh dari mulai lurus dari lurus ini ke bawah sini. Ya. Jadi tinggal kita jumlah saja. Yang ini kita kali 3,98 tambah 3,98 tambah 2,45. Dapatnya 10,23. Itu waktu untuk mencapai titik P, mulai dari ditembakkan. Nah, itu kalau menggunakan cara analisis. Sekarang pakai cara yang lain ya. Atau dengan cara lain, ini cara langsung. Jadi pakai rumus gerak peluru. Gerak peluru itu begini rumusnya. Ini pakai negatif. Kalau tadi ini saya pakai positif. Karena saya analisis setiap gerakan. Kalau ke atas negatif, kalau ke bawah positif. Kalau ke atas melambat, kalau ke bawah mempercepat. Seperti itu. Tadi saya hitung satu-satu. Kalau yang ini saya hitung langsung mulai dari titik tembak sampai jatuh. Langsung aja. Nah, ini tapi jangan lupa Y0 di sini ada. Karena ada titik tinggi awal. Kalau yang ini tidak ada Y0 karena kita ngitungnya dari mulai jatuh. Jadi ketemunya persamaan kuadratnya seperti ini. Mirip tapi tidak sama. Ini positif, ini negatif. Ya, kemudian dengan cara yang sama menggunakan rumus ABC, masukkan angkanya, ketemunya 10,4. Ini jawaban rumus analisis satu-satu pergerakannya. Nah, ini langsung rumus jadi, ketemunya 10,4. Ini 10,2. Ini masalah koma saja. Jadi kalau kita bulatkan 10, seperti itu, 10,5 atau 0,3, ambil tengahnya seperti itu. Ini untuk waktu untuk sampai menyentuh tanah. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu 0,6-nya tadi itu dari mana ya, Pak? 0,6-nya. 0, yang 65 itu, Pak, yang dikali 0,6. Ini, atas ini lah. Ya. Ya, ini ya. Sebentar saya ganti warna saja biar ke hijau. Ini pertanyaannya ya, yang 0,6 ini. Ya, betul. Iya, Pak. Oke, itu dari sin theta. Tetanya 37. Sin 37 itu 0,6 atau 3/5. Ya, sin 37. Dari mana sin 37? Dari 37-nya dari soal. Ini 37 ini. Sin 37 dari mana? Dari rumus. 0,6 dari mana? Nilainya sin 37. Kok bisa tahu 0,6? Dihitung. Hitungnya pakai apa? Pakai hafalan boleh atau pakai kalkulator. Seperti itu. Ya. Jelas? Itu, Pak. Kan rumusnya itu enggak dikali 2 ya, Pak ya. Berarti langsung ya, Pak ya. 65 sin dikali 7 derajat langsung gitu, Pak ya. Iya, rumusnya memang begini. Nah, kalau kamu dengar video sebelumnya ada di situ.
rumusnya. Tidak ada angka 2-nya. Jadi yang dikali 2 itu langsung di sini, di total. Ini kan ditulis 2 kali. Ya. Karena dia di sini menghitung puncak. Menghitung puncak itu menghitung dari titik tembak sampai pucuk atas saja. Kenapa kok dikali 2? Karena dia lintasannya kan sama dari sini sampai ke sininya itu. Ke sini. Dari sini 3,9, dari sini 3,9. Seperti itu. Makanya jadi tetap sendiri, tidak kita langsung kali 2. Oke. Gimana menjawab? Ada pertanyaan lagi yang lain? Tanya, tidak apa-apa, gak usah malu. Ya, bertanya itu wajar. Ya. Namanya belajar itu kalau nggak tanya, ya nggak belajar namanya. Tanya, kalau paham ya sudah, konfirmasi. Sudah Pak, tidak ada pertanyaan. Gitu. Oke, bisa saya lanjutkan ini? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini yang B tadi lanjutannya. Tadi yang A ya, ini ya, dengan oretannya yang banyak sudah. B itu pertanyaannya apa? Jarak jatuh peluru dari tebing ke titik P. Jarak itu X-nya ini berarti. X-nya ini yang ditanya ya. Ya, kita pakai rumus saja. Kan sudah ada rumusnya. Titik P sama dengan V0 T. Ini didapat dari rumus X sama dengan V kali T. Ya, rumus G. Kenapa kok GLB? Karena jarak ini adalah sumbu X. Sumbu X itu dalam gerak peluru didefinisikan sebagai GLB. Kalau untuk sumbu Y, GLBB. Nah, ini kan jarak, maka kita cukup menggunakan rumus GLB X. Ini V, ini V-nya. V0X. Kalau tadi V0Y karena kita pakai sumbu Y. T titik P. T titik P tadi kita hitung di A. Kita hitung tadi sudah. Jadi waktu untuk capai ke titik P. Ya, tinggal kita pasang saja angkanya. Ini 6,5. Ya, 6,5 ini saya hapus dulu. Apa namanya itu? Rumusnya ini. Oke. 6,5 kali 0,8 cos ya, dapat dari kalkulator tadi yang dipertanyakan mengenai sin tadi ini cos. Kemudian 10,4 kita pakai 10,4-nya. Kita pakai ya sudah selesai. 540,8 meter. Selesai. Yang B. Ada pertanyaan yang B. Pak, kalau jawaban saya bulatkan menjadi 541 boleh, Pak? Boleh. Boleh. Apa-apa. Kan nanti sama dengan 540,8 sama dengan 541. Boleh. Apa-apa. Selanjutnya C. Komponen kecepatan pada titik P. Nah, ini sudah ada rumusnya di video sebelumnya. Tinggal kita pakai saja. Vx itu karena GLB, maka dia tidak berubah. Dapatnya 65 kali 0,8. Ketemunya 52 meter per sekon. Ini komponen X. Komponen Y-nya, nih pakai rumus sudah ada juga. Tinggal ini rumusnya asalnya dari V, asalnya ya, V, T sama dengan V0 plus AT. Nah, ini minus karena dia gerak peluru. Pakai G karena yang mempengaruhi adalah gravitasi bumi. Sudah, begitu. 3 rumus GLBB. Tinggal dimasukkan angkanya. Ketemu minus 62,92. Karena memang ini gak arahnya ke sini. Nah, kan miring begini. Yang X ke sana positif, yang Y ke bawah negatif. Cocok. Ini positif, ini negatif. Itu komponennya. Selanjutnya
kecepatan di titik P. Kecepatan di titik P kita gunakan komponen yang X dengan komponen yang Y menggunakan rumus vektor. Begini, VE kuadrat sama dengan VY kuadrat diakarkan. Ada ini di materinya. Tinggal dapat 81,63. Terus yang E, kemana arahnya jatuhnya? Ya ke sini. Tapi tidak bisa kita katakan ke sini. Kita harus angkakan itu berapa angkanya, derajatnya berapa, seperti itu. Kita gunakan theta tangen inverse. Kalkulator juga di sini mainannya. Ini ketemunya minus 50. Berarti minus 50 itu dari mana ya? Ini minus 50. Theta. Ini minus 50. Seperti itu. Dari sumbu X. Begini. Minus 50. Boleh dibulatkan jadi 50,5 lah. Derajat. Seperti itu. Ya, itu yang E. Kemudian yang F, pertanyaannya tinggi maksimum yang dicapai peluru. Ya, tinggal dijawab saja. Hmax, kita kan sudah punya rumusnya. Masukkan angkanya, selesai. 177,6 meter. Selesai. 2 soal. Ada pertanyaan? Pak mau tanya, Pak. Ya. Cara ngitung sin kuadrat 37 itu gimana, Pak? Sin kuadrat 37. Sin Ya, kuadrat menghitungnya. 37. Oke, ini berarti yang dimaksud ya. Sebentar. Oke. Warna biru. Pertanyaannya yang ini ya. Ya. Cara ngitungnya bagaimana sin kuadrat 37 ini berarti ya, sin kuadrat 37. Di kalkulator itu sin 37 dulu, kemudian baru dikuadratkan. Sin 37 itu 0,6, berarti sin kuadrat 37 berarti 0,6 kuadrat. Seperti itu. Jadi hitung dulu angkanya, nilainya baru dikuadratkan, gitu ya. Ya, bisa dipahami. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada kayaknya ya. Aman kayaknya ini. Ya ini materi gampang. Fisika itu tidak susah kok. Ya. Jadi akan jadi masalah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan jelaskan evaluasinya. Nah ini. Ini aturannya. Evaluasi 1. Membuat video penjelasan dari jawaban Anda. Soalnya akan saya kirim nanti malam. Ya, nanti malam atau besok malam paling lama. Paling lama besok malam. Hari Kamis malam itu paling lama. Paling cepat nanti malam. Soal sudah ada. Ya, tinggal saya kombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang pertemuan kali ini. Kira-kira mana yang perlu diberikan evaluasinya atau tidak. Soalnya ada 2. Karena ada 2 materi. Ada GLB untuk gerak lurus 1 dimensi, kemudian kinematika untuk gerak lurus 1 dimensi, selanjutnya kinematika untuk gerak lurus 2 dimensi. Nah, kan ada 2 toh. Maka ada 2 soal di sana. Nah, soalnya nanti akan dikombinasikan dengan NPM kalian. Jadi satu anak nggak akan sama dengan yang lainnya. Begitu. Jadi saya akan pakai digit dari NPM kalian. Kemudian bagaimana mekanismenya? Soal nanti saya berikan melalui ELITAK, ya. Kemudian kalian unduh soal itu, kemudian kalian jawab soal itu. Ketika sudah dijawab, itu untuk latihan nanti dijawab, kemudian nanti tulis ulang boleh. Kalian video sambil bercerita. Jadi kayak saya menjelaskan tadi soalnya ini, diketahuinya ini, pertanyaannya ini, jawabannya ini, selesai. Seperti itu. Jadi kalian membuat video sejenis itu. Jadi bercerita. Ya, menjelaskan jawaban kalian itu. Kalau kalian jawab sendiri, yang jelas pasti bisa menjelaskan.
Penjelasannya tidak perlu detail, tidak perlu wah-wah banget lah, ya. Nanti videonya harus dalam bentuk MP4. Kemudian ukurannya maksimal 50 mega. Ya. Maksimum videonya 30 menit. Jadi kalau ada 2 soal, pembahasan masing-masing 15 menit. Maksimal, boleh kurang, tak boleh lebih. File name-nya seperti biasa, seperti mengumpulkan tugas saja file name-nya ya, 4 digit terakhir NPM-nya, mata kuliahnya, kelasnya, kemudian evaluasi 1. .mp4. Pengumpulannya terakhir hari Senin. Jam 23.59 di Elitak. Yang diupload apa? MP4 video. Ukurannya 50 mega. Isinya maksimal 30 menit dengan file name MP4. Sebelum Senin tanggal 26 jam 23.59. Seperti itu. Nah, itu untuk soalnya, mekanisme penjawabannya, dan kisi-kisi soalnya tadi apa yang ditugaskan dan contoh yang dibahas. Jadi soal itu saya ambil persis dari contoh dan tugas. Hanya saya ubah angkanya. Kalau tidak saya ubah angkanya, saya tambahi pertanyaannya. Seperti itu saja. Jadi tidak akan keluar dari apa yang diajarkan. Seperti itu. Nah, biasanya masalahnya biasanya di sini. 50 MB ini mesti bermasalah biasanya. Rekaman sudah bagus, tiba-tiba ukurannya lebih dari 50 mega. Di-convert jelek, suaranya amburadul, gambarnya nggak jelas. Terus bagaimana solusinya? Seperti itu. Ya. Nah, apabila terjadi seperti itu, segera konfirmasi sebelum hari Senin. Ya. Hari Sabtunya lah minimal, atau Minggunya. Seperti itu, Pak. Pak, ini ukurannya sudah saya convert berkali-kali, gagal terus, Pak. Ini ukurannya tetap lebih dari 50 MB. Bagaimana ini? Seperti itu. Kalau kameranya bagus kan, ukurannya bermega-mega, bahkan bergiga-giga. Seperti itu. Nah, boleh kalian upload di YouTube, boleh di Streamable, boleh. Kirim linknya. Begitu. Jadi kalian buat video, Pak, mohon maaf. Di videonya itu isinya, Pak, mohon maaf, video jawabannya tidak bisa saya upload karena ukurannya lebih dari 500 mega. Jadi Bapak bisa melihat di link di bawah ini seperti itu. Kalian tunjukkan linknya di video. Jadi jawabannya tetap video. Ya, paham maksudnya? Jadi kalian menunjukkan linknya di YouTube mana, linknya bit.ly apa, misal www apa, misal itu diceritakan lewat video. Jadi tidak dikirim WA, Pak ini jawaban saya, link tolong. Nah, bukan seperti itu. Jadi tetap yang dikumpulkan tetap video. Begitu. Jadi kalian ini jawaban saya, penjelasannya ada di video di link berikut, monggo, karena ukurannya lebih dari 50 mega dan tidak bisa dikurangi. Seperti itu. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Pakai webcam, Mbak. Boleh, monggo, terserah. Jadi kalau saya pakai aplikasi Windows itu ukurannya berat, ukurannya besar sekali, bergiga-giga. Jadi yang diupload di YouTube itu bergiga-giga itu. Hanya saya convert dulu ke tak kurangi dengan ukuran skala YouTube, paling kecil itu, paling besar itu 500 mega, masih setengah gigaan lah. Nah, kalau untuk Zoom biasanya 30 menit itu kalau saya jelaskan kayak rekam sekarang itu biasanya paling banyak 250 untuk 30 menitnya. Dan itu belum di-convert. Nah, monggo terserah kalian pakai aplikasi apa, silakan, itu saya serahkan ke kreativitas kalian. Kalian ngejelaskan, adiknya suruh ngerekam pakai HP, boleh. Jadi kayak ada kertas, nulis, kameranya pakai tripod misal, di atasnya kalian ngomong sambil menjelaskan, kemudian, oh sudah bagus. Seperti itu. 2 soal, berarti kalian membahas 2 soal di sana. Seperti itu. Nggak harus pakai wajah kan, Mbak? Nggak harus pakai wajah. Kalau kalian tahu penjelasan saya di YouTube itu kan, mana ada wajah saya di sana? Kan nggak ada. Ya. Yang jelas harus pakai suara kalian. Ya, nggak pakai suara bapak, ibu, adik, ataupun anak tetangga. Ya, pakai suara sendiri.
Ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk soalnya itu bahasa Inggris lagi atau enggak, Pak? Ya itu bisa dilihat nanti kalau bahasa Inggris monggo diterjemahkan dulu, kalau tidak berbahasa Inggris ya alhamdulillah. Yang jelas tidak akan berbahasa Jawa atau Madura. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris seperti itu. Tapi saya usahakan bahasa Indonesia. Ya. Kayaknya orang Indonesia itu akan lebih paham berbahasa Indonesia. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya konfirmasi lagi, ada pertanyaan? Tolong dijawab, tidak ada, begitu? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Jelas ya? Ada Pak. Insyaallah. Pak. Iya, iya ada katanya tadi. Absennya itu gimana Pak? Oh, iya, absennya. Iya, absennya. Saya lupa absennya ini. Oke, sekarang 12.45, setelah kuliah ini berakhir, nanti saya buatkan link untuk absennya di Elitak, dan saya tutup 15 menit kemudian. Begitu. Jadi sejak saya mulai buat absen itu sampai 15 menit kemudian absen itu baru bisa dipakai. Begitu. Ya. Gimana? Ya, Pak. Oke. Siap. Oke. Jika sudah ya? errornya gimana Pak ya? Jika ada errornya ya sudah. Gimana lagi? Ya error juga berarti absennya. Ya. Nanti saya tambahi 20 menit lah untuk ngisi absen di sana. Seperti itu. Untuk mengantisipasi errornya. Gimana? Sudah? Sudah ya? Ini saya stop share screen-nya. Oke. Kalau sudah, nah ini baru kelihatan wajah-wajahnya ini. Lama saya nggak ngelihat, soalnya baru 1 bulan yang lalu. Ya memang nanti kita kuliah Zoom itu tiap minggu ke-4, 8, 12 sama 16. Lebih ke pengarahan mekanisme teknisnya. Ya seperti ini. Sekalian silaturahim lah, masa belajar hanya pakai YouTube aja. Gitu. Ya, punggung saya sampai capek juga rekaman itu. Ya. Ya, semoga bisa bermanfaat pembahasan tadi. Dari saya cukup itu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.